Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, biarlah malam ini menjadi malam yang mencerahkan buat kami semua. Kami selalu berharap hanya berkat-Mu saja yang turun, terutama berkat rohani, sehingga kami diubahkan melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-42 dengan tema spesial khusus perkawinan Levirat. Dan tema ini jarang dibahas oleh banyak orang karena dianggap tidak relevan atau tidak aplikatif bagi kehidupan kita hari ini. Padahal setiap firman yang kita baca pasti ada aplikasinya. Pasti ada hikmat atau pencerahan yang kita bisa dapat kalau membacanya benar. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata Levirat, itu hukum pernikahan Levirat. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yibum. Ya, Yibum atau Yifum. Kata Levirat ini berasal dari bahasa Latin, yaitu levir. Levir itu artinya ipar, saudara laki-laki dari suami. Levir. Jadi perkawinan Levirat adalah perkawinan dengan ipar. Sebenarnya pengertian sederhananya begitu. Alkitab menyinggung soal pernikahan jenis ini, tradisi Levirat ini. Itu di Kejadian pasal 38, di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10 dan Rut pasal 4. Ya. Menurut kitab Ulangan, jika seorang suami mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka istrinya dilarang menikah lagi dengan orang di luar keluarga. Jadi harus menikah dengan adik laki-laki dari suaminya sebagai ganti suaminya. Mengapa demikian? Untuk memberikan keturunan sehingga warisan itu bisa berlanjut. Ya. Karena ingat di zaman itu yang namanya berkat, yang namanya hak kesulungan itu berhubungan dengan satu warisan, tanah warisan. Yang kedua berhubungan dengan keturunan. Di zaman itu orang yang tidak punya keturunan dianggap tidak diberkati. Orang yang mempunyai anak dianggap itu berkat gitu. Nah, mungkin kalau banyak anak banyak rezeki, begitulah kira-kira kalau di kita ya. Nah, jadi sang adik laki-laki harus menggantikan kakaknya sebagai suami janda kakaknya itu untuk memberikan keturunan. Demikian ya. Nanti anaknya dari hasil perkawinan itu akan menjadi milik kakaknya yang sudah meninggal. Dianggap menjadi anak dari suami pertama. Jadi dalam hal ini sang adik punya kewajiban untuk menggantikan posisi kakaknya untuk memberikan keturunan. Ya. Kalau sang adik tidak mau melakukan hal itu, bisa ada solusinya. Harus melalui suatu upacara khusus namanya khalisa. Dan bebaslah kewajiban sang adik ipar itu. Tapi itu diumumkan luas, nanti kita lihat ayatnya ya. Dan sang janda boleh menikah dengan laki-laki di luar keluarga almarhum suaminya setelah itu. Tapi melalui upacara khusus itu. Ya. Demikian, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia detailnya. Ulangan 25 mulai ayat 5. Di situ dijelaskan, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.
perkawinan levirat. Ya, ini artinya perkawinan levirat. Jadi kesimpulannya dari ayat 5 ini, seorang janda yang tidak memiliki anak karena suaminya mati, maka ia harus menikah dengan saudara suaminya. Dia tidak punya pilihan lain. Oke, ayat berikutnya. Ayat ke-6. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu, jadi anak sulungnya itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu. Supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Jadi rupanya nama keturunan itu jangan terhapus, caranya begini. Anak yang lahir nanti dianggap anak saudaranya yang mati itu. Begitu ya. Ini penting ini pengertian ini. Nanti kita lihat efeknya di mana. Nah, ayat 7 sampai 10 itu intinya begini, nanti dibaca sendiri yang detail ya. Tapi intinya begini. Jika saudara atau adik dari kakak yang meninggal tadi tidak mau mengambil tanggung jawab, gak suka sama istri kakaknya ini, maka istri saudaranya yang telah menjada itu harus melepaskannya. Gak boleh dipaksa, tetapi harus melalui proses atau langkah-langkah tertentu. Ya, ini dijelaskan di ayat-ayat ini. Di ayat keberapa itu? 9. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Jadi dihina, dijelek-jelekin, dan diumumkan. Ayat 10-nya jelas tuh. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Maksudnya orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak peduli dengan tradisi yang turun-temurun ini. Hukum Taurat juga ini. Ya, termasuk dalam hukum Taurat. Nah, tetapi di bilangan 27 ayat 1 sampai 11, nanti silakan dibaca detailnya. Rupanya hukum perkawinan levirat ini juga tidak bersifat mutlak. Yaitu jika sudah ada anak perempuan, maka hak atas tanah milik pusaka itu harus diberikan kepada anak perempuan itu. Kalau tidak memiliki anak perempuan juga, maka akan diberikan kepada keluarga-keluarga terdekat. Jadi rupanya hukum levirat ini bisa mengembang. Tidak hanya mencakup saudara laki-laki dari suami. Jadi perkembangan lebih lanjut dari levirat. Itu bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Nanti boleh dibaca detailnya. Nah, ya. Jadi pernikahan semacam ini itu bukan saja dimiliki oleh bangsa Israel ketika itu, tetapi merupakan tradisi bangsa-bangsa di sekitar Mesopotamia kuno zaman itu. Rupanya tradisi atau hukum levirat ini masih berlangsung sampai pada zamannya Yesus. Di mana orang Saduki menggunakan hukum pernikahan levirat ini untuk bertanya atau tepatnya menjebak Yesus perihal kebangkitan orang mati. Ya, nanti kita lihat. Jadi di ayat itu ada istilah kawin dan dikawinkan. Itu maksudnya adalah menunjuk pada perkawinan model levirat ini. Bukan perkawinan seperti zaman mula-mula di Eden, bukan. Juga bukan menunjuk pada zaman sekarang, bukan. Itu adalah perkawinan model levirat yang di zaman itu. Kawin dan dikawinkan. Makanya kalau baca Alkitab harus melihat konteksnya. Konteks dekat, konteks jauh. Ya, ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan di imamat ini kok begini ya. Imamat 18 ayat 16 dan 20 ayat 21. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Dan seterusnya. Apakah Alkitab mengandung kontradiksi? Nah, tentu tidak. Makanya kalau baca Alkitab harus mengerti cara bacanya. Kalau kita baca ini kan memang tidak boleh dong. Kalau kakaknya itu masih hidup, enak saja berzina itu namanya.
Jadi ini hukum secara umum nggak boleh. Nah, kecuali kondisi khusus tadi itu levirat. Kalau saudara laki-laki itu mati, maka boleh kawin dengan istri kakaknya itu. Ya, mengerti ya? Jadi bukan kontradiksi. Memang tidak boleh kecuali perkawinan levirat. Jadi harus mengerti cara menafsir dengan benar. Konteksnya harus dilihat seluruh Alkitab. Jangan cuma ayatiah atau pilih-pilih ayat. Nanti jadi salah menafsir. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kisah yang kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Terakhir kita membahas di Kejadian 37 ayat 36. Di sana Yusuf dibawa dari Dotan, dijual oleh saudara-saudaranya dari Dotan menuju ke Mesir. Avaris ini, saudara, di Mesir, Egypt, ya. Ini petanya, masih ingat ya? Nah, setelah ayat ini, lalu kisah di Alkitab tiba-tiba menceritakan, bukan tiba-tiba, lalu menceritakan kisahnya Yehuda. Nah, disitulah terjadi cerita perkawinan Levirat ini yang pertama kali disebut, ya. Kita lihat Kejadian 38 ayat 1 sampai 30. Bapak Ibu boleh baca berulang kali nanti sambil mendengarkan ini lagi diulang-ulang ya supaya mengerti. Setelah Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya, lalu kisah beralih ke Yehuda dan Tamar di pasal 38. Di kisah inilah pernikahan ala Levirat ini pertama kali dicatat di Alkitab. Dikisahkan bahwa Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada orang Adulam. Adulam itu nama sebuah kota di Kanaan. Nah, itu namanya Hira. Jadi Yehuda menumpang di rumahnya Hira. Itu ayat 1. Lalu Yehuda kawin dengan Syua. Syua itu seorang perempuan Kanaan dan melahirkan anak-anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shelah. 3 anaknya, saudara. Nah, ini dicatat di Kejadian 38 ayat 2 sampai 5. Perhatikan baik-baik. Yehuda yang akan meneruskan garis Mesias kawin dengan perempuan Kanaan. Ya. Kok kawin dengan orang kafir? Ya begitulah kisah historis. Kita harus menangkap hikmatnya. Kita lanjutkan dulu. Jadi ingat Yehuda punya 3 anak laki-laki. Er, Onan, dan Shelah. Ingat ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ayat 6 dan 7. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, yang sulung kan Er namanya, seorang istri yang bernama Tamar. Tamar ini diperkirakan juga orang Kanaan, saudara. Ya, yang dikatakan orang kafir zaman itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, maka Tuhan membunuh dia. Kalimat-kalimat ini harus dimengerti. Maka Er mati, Tuhan tidak berkenan, gitu ya. Nah, kejahatannya apa? Tidak dicatat di Alkitab apa. Tetapi kalau kita perhatikan kata yang dipakai untuk jahat di ayat itu adalah kata yang sama, yaitu ra. Kata yang sama untuk menunjuk kejahatan laki-laki Sodom. Di Kejadian 13 ayat 13 dipakai kata yang sama, ra. Adapun mereka jahat, ra. Nah, kejahatan apa itu? Kita tidak tahu, tapi kata-katanya sama. Sehingga mati karena Tuhan tidak berkenan. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini dia, dan Tamar. Tapi kemudian mati karena jahat di mata Tuhan. Nah, lalu bagaimana Tamar yang tidak punya keturunan ini? Nah, inilah berikutnya. Hari itu
sudah berlaku tradisi Levirat. Itulah sebabnya Yehuda menginstruksikan kepada Onan, yaitu adiknya Er, untuk menggantikan posisi kakaknya, yaitu mengawini istri kakaknya yang sudah menjadi janda untuk mendapatkan keturunan. Itu ayat 8. Ya. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang akan memiliki keturunannya itu. Nanti anaknya pasti dianggap adalah keturunan Er. Anaknya Er, bukan anak dia. Maka yang dilakukan oleh Onan adalah ia selalu membuang benihnya di luar setiap kali ia berhubungan dengan Tamar. Ayat 9-nya itu. Waduh, Onan hatinya jahat loh. Hari itu padahal tujuan dinikahkan itu supaya punya keturunan. Tapi Onan jahat. Ya tidak mau melakukan itu. Waduh. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Maka Onan mati juga. Ini ya. Jadi Er mati, Onan juga mati sebelum ada keturunan. Bagaimana ini? Satu-satunya kalau menurut Levirat, Shelah lah yang harus meneruskan lagi. Benar ya? Tetapi Yehuda khawatir. Kok setiap kali dikawinkan dengan Tamar kok mati anaknya? Yehuda khawatir kalau Shelah nanti kalau diberikan juga mati juga. Dan kebetulan Shelah ketika itu belum dewasa. Jadi Yehuda punya alasan, Shelah belum dewasa. Gitu ya. Inilah yang dikisahkan oleh ayat berikutnya. Kejadian 38 ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, disuruh pulang. Sampai anakku Shelah itu besar atau dewasa. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Ini pikiran Yehuda ini. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Itulah sebabnya ketika sudah besar pun, ketika Shelah sudah besar, Yehuda tidak memberikannya kepada Tamar. Itu di ayat 14 tuh. Semua ada alasannya rupanya. Tamar mengetahui hal itu. Oh, sudah besar tetap nggak dikasih ya. Gitu. Maka Tamar ingin mengakali Yehuda. Ketika didengarnya bahwa istri Yehuda mati, lalu Yehuda sedang dalam perjalanan menuju ke Timna, maka Tamar menanggalkan pakaian jandanya. Hari itu kalau orang sedang janda itu ada pakaian khusus sehingga orang mengenali ini sedang berkabung dan sedang dia sudah jadi janda gitu. Nah, Tamar menanggalkan pakaian jandanya dan bertelekung dan berselubung. Jadi orang tidak tahu lagi apakah ia bukan janda gitu, kira-kira gitu. Dan ia sengaja duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan menuju Timna. Ia tahu bahwa Yehuda akan lewat situ. Ia sengaja duduk di situ. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh dia sehingga ia dikira pelacur oleh Yehuda. Itu ayat 12 sampai 14. Ya. Berikutnya, tapi ingat Bapak Ibu, catatan tuh begini, kalau baca Alkitab itu jangan pakai pikiran hari ini. Ingat ya, dalam kacamata orang zaman sekarang mungkin rencana Tamar itu untuk mendapatkan keturunan dari mertuanya itu akan sangat aneh, bahkan dinilai jahat. Gitu ya. Tetapi di zaman itu berlaku suatu hukum di kalangan Het, suku Het, bahwa jika saudara laki-laki suami yang mati tidak ada lagi yang menggantikan suaminya, maka ayah mertuanya lah yang harus melakukan tugas itu untuk menggantikan tempat anaknya. Hari itu ada tradisi juga seperti itu. Ya, rupanya kita nggak tahu karena tidak dicatat apakah Tamar berasal dari mana. Nah, kemungkinan dari Kanaan dan kemungkinan Tamar juga tahu tradisi orang Het ini. Kita tidak tahu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tamar. Ia berdiri di jalan di mana nanti Yehuda lewat.
Nah, dan benarlah dugaan Tamar. Yehuda rupanya tertarik dengan pelacur di pinggir jalan itu, yang adalah Tamar sebenarnya. Tapi Yehuda tidak mengenalinya karena ditutup. Lalu terjadilah transaksi itu antara Yehuda dan pelacur tanda kutip itu. Yehuda yang tidak tahu bahwa ia tidur dengan menantunya sendiri. Yehuda menawarkan pembayaran berupa seekor anak kambing. Rupanya harga seorang pelacur hari itu adalah seekor anak kambing. Kira-kira begitu. Tetapi perempuan itu minta jaminan karena anak kambing harus diantar belakangan kan. Kan nggak bawa kambing hari itu, nggak bawa anak kambing. Jaminannya apa? Gitu. Sehingga Yehuda akhirnya memberikan cap meterai, kalung dan tongkatnya sebagai jaminan bahwa ia akan mengirimkan seekor anak kambing. Nanti kalau seekor anak kambingnya sudah dikirim dan diterima dengan baik oleh Tamar, maka semua jaminannya itu dikembalikan ke Yehuda, kira-kira begitu. Ya, sebagai uang tanggungan, barang jaminan. Ya, itu cerita dari ayat 15 sampai 23. Sesudah kira-kira 3 bulan setelah peristiwa itu, dikabarkanlah kepada Yehuda bahwa Tamar, menantumu itu, bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waduh, waduh, ketika itu mengapa ya sampai begitu ya? Mungkin tradisi hari itu ya. Waktu dibawa, perempuan itu yaitu Tamar, menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan untuk menjelaskan dari mana itu hamilnya dia itu, kandungannya itu. Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Ditunjukkan kepada Yehuda. Lalu Yehuda melihatnya, dia kaget, saudara. Ternyata ia sendiri yang menghamili menantunya. Waduh, Yehuda ini memalukan juga rupanya ya. Itulah kesalahan Yehuda yang memalukan. Tetapi ia bertobat sih akhirnya. Ia mengaku bersalah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kejadian 38 ayat 26. Coba kita baca ya. Kejadian 38 ayatnya yang ke-26. Kejadian pasal 38 ayatnya yang ke-26. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar. Jadi Yehuda mengaku dia yang benar, bukan aku. Sebelumnya Yehuda berkata, bawalah perempuan itu dan bakar dia. Dia salah tuh pasti. Gitu. Tapi di ayat ini Yehuda mengaku, bukan aku tetapi perempuan itu yang benar. Dengan kata lain, akulah yang salah. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku. Jadi Yehuda mengaku salah. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ia menyesal. Ia mengaku salah. Yehuda. Ya. Nah, begitu kira-kira. Oke, kita lanjutkan. Ayat 27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Rupanya hasil antara Yehuda dan Tamar, bayi dalam kandungan Tamar itu kembar. Nanti kemudian akan lahir dengan nama Peres dan Serah. Ya. Di kemudian hari kita akan tahu bahwa garis keturunan Mesias melalui ini. Inilah garis merah yang saya garis ini. Dari Yehuda, hasil perkawinannya dengan Tamar, ya, kemudian melahirkan Peres. Itulah keturunan silsilah Mesias. Kita akan terus menelusuri garis keturunan Mesias.
Sebab kitab Kejadian dan seterusnya di Perjanjian Lama itu fokus pada Mesias sebenarnya. Jadi jangan salah mengartikan. Banyak orang ketika membaca kitab Perjanjian Lama, ia berhenti di sana, berbelok pada berkat-berkat jasmani, negeri yang penuh madu dan susunya. Nggak punya pandangan luas mereka, nggak punya pandangan jauh. Padahal seluruh kitab sedang mempersiapkan datangnya Mesias. Itu inti dari Perjanjian Lama itu. Ya, ingat itu. Jangan membahas yang enggak-enggak. Banyak orang menjadi salah ketika membaca ayat karena tidak arahnya salah. Iya, yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuh, saudara, kita dibuat kaya gitu. Matre sih pikirannya. Kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu maksudnya. Ia yang kaya penuh kemuliaan, mengosongkan diri, memiskinkan diri, meninggalkan kemuliaannya. Agar kita beroleh kemuliaan. Kaya di situ kaya itu bukan kaya uang. Jangan matre. Jangan fokus pada perjanjian lama. Perjanjian lama itu mempersiapkan Mesias. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi ini saudara. Jadi terusannya dari tadi itu, ingat. Jadi hasil antara Yehuda dan Tamar melahirkan Peres. Sementara Tamar itu mula-mula adalah istri dari Er mati digantikan Onan. Mestinya diberikan Sela, tapi nggak diberikan Sela sehingga terjadilah insiden ini. Yehuda dan Tamar melahirkan Peres dan Serah. Begitu ya. Garis merah ini adalah garis keturunan Mesias. Inilah kalau kita telusuri garis keturunan Mesias itu. Dari Abraham dan Sarah, lalu turun melalui Ishak dan Rebeka, lalu turun kepada Yakub. Yakub dan Lea memiliki beberapa anak dari Lea. Kemudian salah satunya Yehuda. Dan dari Yehudalah lalu lahir dari Tamar Peres. Nanti dari Peres terus ke bawah, Hezron dan seterusnya. Itulah garis keturunan Mesias. Ya, kita lanjutkan. Di kitab Rut, nanti dibaca lagi ya. Di kitab Rut dikisahkan bahwa hukum Levirat itu bahkan tidak hanya terbatas pada saudara kandung suami saja. Contohnya Boas. Boas mengambil tanggung jawab untuk menikahi Rut. Ketika seseorang menolak untuk melakukan itu. Boas menikahi Rut karena mungkin Naomi sudah terlalu tua untuk mendapatkan, untuk bisa memberikan keturunan. Jadi nanti anak yang akan lahir dari Rut dengan Boas akan diakui menjadi anak Naomi. Inilah model dari Levirat yang sudah dikembangkan lebih jauh. Itu ada di Rut 4 ayat 13 sampai 17. Coba kita perhatikan sebentar, Rut 4 ayat 13 sampai 17. Nah, ini kita baca ya, ada hal-hal yang menarik. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, perhatikan ini. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Naomi yang terpujilah Tuhan yang telah merela menolong Naomi melalui Rut dan Boas. Ya. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Jadi sebab menantumu yang mengasihi engkau, Rut sangat mengasihi Naomi. Luar biasa ini. Jadi Rut memiliki anak, dianggap anak Naomi.
yang telah mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Waduh, Rut dikatakan lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu Saudara sekalian tentu tahu dalam zaman itu laki-laki itu dianggap sangat-sangat berharga. Sehingga perempuan kadang-kadang tidak disebut anak-anak perempuan itu. Tapi dalam kasus ini Rut dan Naomi ini, Rut berkorban untuk Naomi. Karena Naomi sudah tua, maka Rut yang melahirkan anak untuk Naomi. Dan dikatakan di situ bahwa Rut ini lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Wah, luar biasa ya. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Di ayat ke-17, dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai. Obed itu ayahnya Isai. Isai itu ayahnya Daud. Nah, jadi kita tahu inilah silsilah keturunan Mesias. Keturunan Mesias itu tercampur dengan orang Kanaan. Jadi tidak murni dari keturunan uh, Israel ya, kawin campur juga. Begitu ya. Oke. Jadi jangan pernah kita memandang orang lain rendah dan sebagainya. Tuhan sendiri sangat menghargai semua orang, mengasihi semua orang. Jangan pernah rasis. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan saja memperhitungkan keturunan silsilahnya orang kafir untuk dikaruniai, untuk menjadi bagian dari garis keturunan silsilah Mesias. Ya, oke. Ini keturunan Mesias. Boas dan Rut melahirkan Obed. Obed melahirkan Jesse dalam bahasa Inggrisnya. Lalu melahirkan Daud. Daud nanti dengan Bathsheba melahirkan Salomo dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat garis keturunan ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Inilah model perkawinan yang terjadi dialog antara orang Saduki dan Tuhan Yesus. Di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Juga disebut di Injil-Injil sinoptik yang lain. Ya, Markus dan Lukas, ada ayat-ayat paralelnya, ceritanya sama. Saya bacakan ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Orang Saduki itu tidak percaya bahwa nanti ada kebangkitan. Tidak percaya. Tidak percaya bahwa orang mati itu nanti bangkit. Sama dengan orang Kristen zaman sekarang banyak sekali yang tidak percaya kebangkitan. Masa sih Pak? Iya. Kebangkitan yang mereka percaya adalah kebangkitan itu roh Pak yang bangkit. Begitu. Saya nggak tahu itu ajaran dari mana. Nanti rohnya Pak yang bangkit. Kalau rohnya yang bangkit, ketika seseorang mati ya rohnya sudah keluar dari tubuhnya. Apa itu kebangkitan? Bukan. Kebangkitan yang dimaksud itu nanti kalau Tuhan Yesus datang, setiap orang yang mati dibangkitkan. Apa artinya dibangkitkan? Memiliki tubuh lagi, tubuh fisik. Sebab tubuh tanpa roh itu mati. Dan sebaliknya roh nggak ada tubuhnya itu bukan hidup namanya. Itu gentayangan. Banyak sekali orang Kristen kalau ditanya, kebangkitan itu apa? Roh Pak. Surga itu roh, karena kebangkitan roh. Itu teori dari mana? Jangan pakai pikiran sendiri. Alkitab kalau mengatakan bangkit itu bangkit benar. Tubuhnya bangkit, diberi tubuh kemuliaan. Dicamkan baik-baik itu mulai sekarang. Kebangkitan itu bukan kebangkitan roh. Yang namanya bangkit hidup itu tubuh dan roh jadi satu. Ada tubuhnya, ada rohnya.
Jangan seperti orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan tubuh, kebangkitan daging, ya. Nah, ayat 24. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai yang ketujuh. Mati terus ceritanya. Jadi ada 7 laki-laki dalam satu keluarga kawin dengan satu perempuan. Lalu mati. Saudara ini menggantikan suaminya, menggantikan terus begitu mati semua. 7-7-nya. Waduh. Orang Saduki ini karena tidak percaya kebangkitan, ia sengaja membuat skenario itu untuk menjebak Tuhan Yesus. Pura-pura bertanya, sambil bertanya maksudnya. Ya, pertanyaannya di ayat ke-28. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nanti kalau kebangkitan gimana? Rebutan ya 7 orang. Kira-kira gitu pertanyaannya. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tuhan Yesus lagi cerita apa ini? Nanti pada waktu kebangkitan, orang itu nggak kawin dan dikawinkan. Kawin dan dikawinkan di sini model seperti apa? Itu yang sedang dibahas. Perkawinan Levirat. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan begini, kamu bagaimana sih? Nanti pada waktu kebangkitan nggak ada itu model kawin mengawinkan seperti model Levirat begini, tradisi begini. Nggak ada. Nggak di, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sedang menunjuk pada tradisi Levirat ini gitu loh. Kalau baca Alkitab itu yang lihat, yang urut. Apakah pernikahan itu najis di mata Tuhan? Tidak. Apakah rancangan mula-mula itu tidak kawin? Di Eden itu siapa yang merancang pernikahan? Tuhan. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Adam tentu punya anak, punya keturunan terus dan tidak pernah mati. Dan perkawinannya dengan Hawa itu tentu saja itu kudus, suci, sebab Tuhanlah yang merancang semuanya. Hanya manusialah yang pikirannya kotor bahwa seks itu kudis, najis katanya. Itu orang-orang yang kotor pikirannya. Tapi kalau orang yang bersih itu rancangan Tuhan. Jadi harus dilakukan dalam kehendak Tuhan. Jangan dilakukan di luar hukum Tuhan. Ya, itu harus diluruskan lebih dulu. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan, nanti pada waktu kebangkitan, nggak ada itu perkawinan Levirat seperti ini. Kawin dikawinkan begini nggak ada. Gitu artinya. Ya. Kita lanjutkan ayat 31. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Apa maksudnya? Di surga nanti orang-orang hidup, bukannya mati. Di surga nanti hidup. Apa arti hidup? Ada roh, ada tubuh. Ingat kalau tubuh tok tanpa roh mati. Roh saja tanpa tubuh, bukan hidup juga itu. Manusia yang hidup, ini kan konteksnya manusia. Manusia yang dibangkitkan itu ya tentu ada tubuh kemuliaan, ada rohnya. Artinya surga nanti, langit baru, bumi baru. Ingat istilahnya, langit yang baru, bumi yang baru. Bumi yang seperti sekarang ini, tapi yang baru. Sebelum dikutuk. Artinya manusia akan dikembalikan ke seperti semula rancangannya. Kan begitu. Oke. Nah, Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jelas ya, Bapak Ibu? Jadi kita itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kesimpulannya, kalau kita baca Alkitab,
Kita tidak boleh memandang budaya atau tradisi atau hukum zaman dulu dengan pengertian zaman sekarang. Budayanya beda, hukumnya beda. Dalam hal ini pernikahan Levirat tidak berlaku bagi orang percaya zaman sekarang. Meskipun kalau tradisi ini di beberapa suku bangsa masih berlaku sampai hari ini, ya nggak apa-apa. Tapi tidak berlaku pada orang percaya. Jangan pernah mengambil cerita ini, oh menurut Alkitab, itu dulu bro. Kalau sekarang terserah kehendak Tuhan. Nah gitu ya. Meskipun itu tidak salah juga kalau memang Tuhan kehendaki. Tapi tanya Tuhan dulu ya. Oke. Yang kedua, Alkitab mencatat dengan jujur apa adanya setiap kejadian historis sejarah. Meskipun itu bukan untuk diteladani. Yehuda melakukan pelacuran itu bukan untuk diteladani. Jangan pernah berkata, itu Yehuda aja begitu Pak. Itu tidak untuk diteladani. Ingat itu, semua yang di Alkitab itu disampaikan jujur, bukan untuk diteladani. Yang itu, yang perlu diteladani adalah ketika bertobat. Oh, setelah salah bertobat. Tapi harus diambil hikmatnya bahwa apa yang dilakukan Yehuda itu salah, ya. Kalau ada orang yang mengada-ada begitu Alkitab aja porno ceritanya, kok ada pelacuran. Loh, kejadiannya begitu ya harus dicatat begitu. Porno tidak itu otakmu. Kalau otakmu kotor, kau bilang porno. Kalau otaknya bersih, oh ya kita nggak boleh seperti itu. Begitu. Porno atau tidak itu otak manusianya. Ngeres atau tidak. Lagi pula tidak jujur. Baca sendiri kitabmu. Baca sendiri buku yang kau percaya. Ada nggak hal-hal porno begitu? Ya. Jadi kalau baca Alkitab itu harus dari konteks Alkitab yang benar bacanya. Jadi bukan Alkitab, oh, kitab suci kok ada cerita beginian seperti eh, seperti koran pos kota atau apa gitu. Waduh, ya kita bukan bukan menutup-nutupi, memang harus diceritakan apa adanya begitu, ya. Oke. Jadi istilah kawin dikawinkan di Matius 22 ayat 23 sampai 33 atau Markus 12 ayat 18 sampai 27 atau Lukas 27 di Lukas juga ada, ini disebut Injil sinoptik, Saudara. Matius, Markus dan Lukas disebut Injil sinoptik yang mirip-mirip maksudnya, ya. Menunjuk kepada perkawinan model Levirat ini bukan perkawinan seperti zaman mula-mula di Eden, ya, itu kesimpulannya. Nah, jadi eh, di pertemuan kita yang akan datang akan kita lanjutkan terus sesi-sesi berikutnya, ayat-ayat berikutnya, di mana kisahnya balik lagi kepada Yusuf. Yusuf sudah sampai di Mesir. Dan kita sudah belajar di sesi yang lalu, Yusuf digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf lulus. Tidak jatuh dalam dosa. Nah, kisah berikutnya kita akan lihat di sesi-sesi mendatang. Di sesi 43 dengan tema khusus ahli tafsir mimpi. Rupanya Yusuf menjadi fortune teller yang pertama di dunia yang bisa menafsir mimpi. Ya, oke. Eh, sebentar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang kita tangkap dari topik kita ini, perkawinan Levirat. Itu adalah satu tradisi zaman itu. Tidak bisa dijadikan rumusan hari ini. Ya, Em, ingat setiap sesi kita itu sebenarnya sedang menelusuri garis keturunan Mesias. Nanti kita akan belajar, kita akan takjub pada Tuhan kita seperti itu. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu mengasihi semua suku bangsa. Tuhan mengasihi orang-orang di luar Israel juga. Orang Kanaan juga. Luar biasa ini. Ya. Amin.
Amin. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Silakan, Kuhus. Oke, terima kasih Pak Winyo. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama kita langsung saja kepada Ibu Lilis. Silakan Ibu Lilis menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Twenty. Salam Pak Widnyo. Shalom. Ya Pak, saya ada 2 pertanyaan, tapi saya satu dulu, barangkali nanti ada kesempatan saya tanya kembali. Ya. Bapak tadi menyinggung tentang kebangkitan tubuh, Pak. Ya. Saya mau tanya, karena selama ini yang saya dengar bahwasanya ketika manusia mati, rohnya itu kan ke Hades tuh, ada yang Hades nyaman dan yang tidak nyaman. Artinya rohnya sibuk dengan keadaan masing-masing, ya Pak ya. Tapi Ya. saya juga mendengar kesaksian beberapa orang bahwasanya si istri meninggal atau suami meninggal, tapi suaminya itu datang ke rumah, terus atau istrinya itu rohnya itu datang ke rumah. Sebenarnya itu roh siapa sih? Kan nggak mungkin kalau misalnya di Hades yang tidak nyaman, jangankan dia mau datang ke rumahnya, di situ aja dia tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi ini kebanyakan di film-film itu. Kalau seseorang orang percaya mati, maka rohnya ke Firdaus, ke tempat yang nyaman. Nah, kalau ke tempat yang nyaman, itu bersama Tuhan. Tentu Ya. saja Tuhan tidak mengizinkan gentayangan di dunia, untuk apa juga. Ya kan? Ya. Nah, kalau ia masuk ke Hades, di mana di sana tempat yang tidak nyaman, alam maut, nah itu misteri. Kalau si setan yang membawa dia untuk gentayangan, bisa nggak? Ya bisa saja, kemungkinannya ya. Tapi kalau setan yang menyamar bisa nggak? Bisa juga. Nah, yang mana Pak? Ya terserah yang mana, sama aja, nggak ada pengaruh. Itu di pihak setan itu, udah percuma, udah terlambat. Makanya kalau bertobat sekarang, waktu masih hidup. Gitu aja Bu Lilis. Ya. Siap, terima kasih Pak Wijoton. Oke, Tuhan berkati. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irwan Rusli. Silakan Pak. Pak Irwan. Pak Irwan, silakan Pak. Di ini Pak, Shalom Pak. Shalom. Pertanyaan saya adalah kawin Levirat ini sepertinya tidak memandang umur ya Pak. Soalnya Naomi sudah mempunyai anak 2 tapi meninggal, jadi masih ada proses Levirat dalam hal ini. Lalu saya melihat semua ini misalnya dari Ruth yang keturunan Lot dan hubungan dengan anak, lalu antara Tamar dan Yehuda, antara yang sepertinya semua ini menurut proses-proses yang banyak hal-hal yang sosial aspeknya agak di bawah gitu, maksudnya antara David dan Berseda itu adalah berdasarkan hal-hal yang tidak baik. Apakah ada pesan Tuhan dalam merancangan hal-hal seperti ini, Pak? Dari golongan bawah gitu maksudnya. Ini kalau nanti kita lihat silsilahnya yang utuh ya Pak ya. Itu bukti bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan memberi kesempatan kepada siapa saja untuk bertobat, untuk ikut serta dalam proyek keselamatan. Meskipun dahulu latar belakangnya orang berdosa, orang kafir atau bagaimanapun, tapi kalau bertobat bisa dipakai Tuhan. Apapun kesalahan kita bisa dipakai Tuhan. Asal bertobat. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan yang ini kafir, yang ini enggak pernah. Tuhan enggak pernah seperti itu. Asal dia bisa dipakai Tuhan, Tuhan pakai. Nanti kita lihat itu, zigzagnya keturunan itu kok bisa mampir ke Rahab, kok bisa dari perempuan Kanaan, gitu Pak. Ya. Kenapa enggak dari Yusuf aja yang menjadi tokoh itu? Kenapa enggak dari Rahel yang menjadi
kesayangan Yakub, kan gitu ya. Nah, ya memang begitulah. Makanya zaman sekarang, meskipun ini tidak nyambung ya, tapi kira-kira gini Pak. Zaman sekarang anak seorang pendeta belum tentu benar Pak. Anak seorang yang jahat dulunya, siapa tahu sekarang jadi pendeta. Nangkap ya maksudnya ya? Ya, Pak. Jadi tergantung dari respon kita masing-masing. Nggak tergantung dari, oh dulu bibit, bobot, bebet. Enggak. Asal seseorang bertobat, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah tiba. Ciptaan baru. Gitu ya. Ya. Itu luar biasa. Lalu yang umurnya Naomi yang tua itu masih bisa proses levirat, padahal dia sudah punya anak tuh Pak. Oh, ini kan dalam rangka memberi keturunan laki-laki. Nah, makanya Ruth mempersembahkan itu. Itu luar biasa itu. Sehingga diangkat anak untuk Naomi. Gitu. Itu bentuk levirat juga, cuma sudah dikembangkan lebih lanjut. Oke. Kan aslinya levirat itu saudara laki-laki ya. Gitu. Dan bahkan ya Pak, kalau kita baca hukumnya itu, bahkan bisa nyebrang ke saudara keluarga besar Pak. Artinya itu akhirnya fleksibel juga sih. Ujung-ujungnya cuma satu, meneruskan keturunan, jangan berhenti. Gitu. Baik Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Yes. Tuhan berkati. Ya. Oke, baik, selanjutnya kepada Bapak Othniel Richard, silakan Pak. Silakan di-unmute. Malam Pak Wignyo. Selamat malam. Ya, mau bertanya, kayaknya ini seperti orang awam ya. Silakan Pak. Bahwa pada saat kita bangkit nanti, apakah dengan tubuh baru itu kita bisa saling mengenal antar keluarga, dengan catatan apakah pada saat dibangkit, fisik kita serupa dengan umur terakhir kita hidup? Nah, itu pertanyaan saya. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus nih. Jadi ketika seseorang mati, rohnya ada di dunia roh tentunya ya. Entah itu Firdaus, entah itu Hades. Apakah sadar? Banyak orang merasa roh itu nggak sadar, Pak. Lah kalau nggak sadar, dihukum juga nggak pengaruh dong, nggak sadar. Nah, justru ini sadar. Tahu dari mana? Tahu dari kisahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bercerita ada seorang kaya, ada Lazarus, keduanya mati. Lazarus ke pangkuan Abraham. Itu artinya ke tempat yang nyaman, ke Firdaus. Sedangkan orang kaya masuk ke alam maut, ke Hades itu sebenarnya. Nah, orang kaya ini masih ingat saudaranya yang di bumi. Sehingga ia bicara sama Abraham, aku mau ke bumi, mau kasih tahu saudaraku, jangan seperti aku. Jangan sampai saudaraku nggak selamat juga. Gitu. Jadi dia masih ingat, bahkan kasihan sama saudaranya, mau kasih tahu. Tapi sudah terlambat. Jadi bukan masuk surga itu amnesia, nggak ingat apa-apa gitu, kayak orang blow on gitu. Bukan. Masuk surga itu ingat, oh dulu aku di bumi seperti itu. Ingat. Tapi, ada tapinya nih. Ketika kita sampai di surga, suasana surga yang begitu dahsyat. Nggak akan menyebabkan kita memandang ke belakang. Nggak akan kita mengingat-ingat dulu, sedih dan sebagainya. Nggak akan. Ya. Karena memandang kondisi yang sangat jauh berbeda. Yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat. Itulah yang disediakan Tuhan. Ya. Ya Pak. Jelas Tapi ya, Pak? pertanyaan saya tadi, apakah saat kita dibangkitkan dengan tubuh baru, Oh, oke. Ya, mengerti. usia kita, fisik kita, wajah kita sama seperti saat kita terakhir hidup gitu loh. Oke. Jadi begini Pak. Kita mengerti Alkitab itu harus jangan hanya yang tersurat, tersirat juga. Di sana, di surga, kita tidak bakalan mati lagi. Betul. Artinya apa? Artinya kalau di dunia ini kita sudah tua, lalu seseorang kena stroke, sudah tua gitu, masuk surga tetap lumpuh. Nggak mau masuk surga Pak, ngapain masuk lumpuh selama-lamanya hidup kekal. Ya, Bener nggak? ya. Artinya apa? Artinya sampai di sana
muda lagi. Sel-selnya sempurna. Yang lumpuh berdiri lagi. Penyakit-penyakit hilang tentunya. Cacat-cacat yang tangannya putus nggak ada lagi pasti. Nah, sempurna. Bisa tua nggak? Nggak bisa. Kalau bisa tua berarti bisa mati dong. Nggak bisa. Nangkep ya? Ya, tapi Bagaimana kalau matinya itu bayi? Ya masa sampai sana tiba-tiba gede ya, tetap bayi. Loh. Tapi bayi itu mengalami pertumbuhan yang sempurna. Artinya apa? Dia bisa membesar. Tapi setelah dewasa di umur tertentu, ya dia nggak bakalan tua lagi, Pak, selamanya. Hidup kekal. Itu yang saya bisa jelaskan, yang bisa saya yang berikan tua jawaban. tetap tua, Pak, gitu Pak ya. Yang tua Bagaimana? tetap tua. Yang tua tetap tua. Loh, tadi sudah saya jawab. Kalau orang tua, udah tua sekali gitu masuk surga, tetap tua gitu selamanya, kekal. Nggak enak, Pak. Yang tua masuk surga ya muda lagi. Nggak mungkin dibiarkan tua. Karena tua itu artinya apa? Sel-sel kita sudah tua, Pak. Kualitasnya sudah rendah. Jadi dengan berjalannya waktu, kan kita semua bakal tua, Pak. Ya. Itu artinya sel-sel kita ini nanti menurun kualitasnya. Makin lama makin tidak berkualitas. Masa masuk surga dibiarkan tidak berkualitas sama Tuhan? Enggak dong. Iya, Masuk iya. surga pasti diganti yang sempurna. Cuman wajahnya mungkin masih sama, Pak. Iya, iya. Masa Bapak masuk surga jadi ibu-ibu kan nggak mungkin dong. Ya, dibangkitkan itu artinya hidup lagi. Gitu. Ya. Oke. Ya, Jelas ya, terima Pak? kasih. Tuhan berkati. Ya. Kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang bertanya, silahkan menampilkan video. Oke, selanjutnya kepada Bapak Nugroho Kuswantoro, silakan Pak. Pak Nugroho, silakan Pak. Selamat malam Mbak Liknyo, selamat malam Bapak Ibu Ya, semuanya. selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanggapi tentang tadi yang Bapak sampaikan. Ya, silakan Pak. Dengan perkawinan Levirat. Ya. Saya tidak tahu apakah yang tadi disampaikan Bapak itu yang saya masih belum paham adalah Levirat. Perkawinan Levirat itu apakah itu direstui dari ketentuan memang seperti apa direstui berkenan di hadapan Tuhan. Nah, karena sebenarnya kalau kita melihat baik atau buruknya aturan itu sangat tergantung pada manusia yang menjalankan atau yang menanggapinya. Buktinya kalau tadi perkawinan Levirat itu mengandung hal yang baik, tapi kejadian yang menimpa pada apa yang tanggapan Onan dan orang tuanya ayahnya Yehuda, menurut kita kejadiannya tidak baik, yaitu atas tanggapan respon dari manusianya. Nah, pertanyaannya atau masalahnya apa, Pak? Masalahnya apakah perkawinan Levirat itu tentunya mungkin bukan ditentukan oleh Tuhan ya, atau memang itu apa itu berkenan di hadapan bagi Tuhan itu. Oke, baik. Satu, saya mau menanggapi terkait dengan perilaku Yehuda. Sebetulnya Yehuda itu bertindak menurut saya dari cerita dan yang pernah saya baca di kejadian tersebut adalah itu melanggar perintah Tuhan. Kalau sekarang dalam hukum Tuhan melanggar perintah ke-7 ya. Nah, kejadian seperti itu sebetulnya juga terjadi pada saat zaman Tuhan Yesus. Tetapi ketika para pria membawa seorang wanita yang dianggap berzina, itu yang disalahkan lebih banyak dari cerita tersebut adalah wanitanya. Termasuk dalam cerita Yehuda dengan Tamar ini adalah Tamar yang disalahkan. Sementara dia laki-laki tidak mendapat sorotan sebagaimana mestinya. Nah, pada zaman Yesus, Tuhan Yesus, sesungguhnya yang terjadi sebenarnya kalaupun itu Tamar itu menjebak, tapi Yehuda tidak punya pikiran untuk bertindak melanggar perintah Tuhan, melanggar norma, karena saat itu mestinya perselingkuhan atau perzinahan itu tidak akan terjadi. Nah,
Demikian juga sebenarnya, jadi tapi yang pada komentar dia dan sampai sekarang masih banyak yang memojokkan peristiwa perkosaan ataupun dengan termasuk perkosaan itu yang disalahkan adalah wanitanya. Prostitusi itu lebih banyak disalahkan wanitanya, sementara laki-laki yang bertindak menyimpang tersebut tidak pernah diuber-uber, itu yang tidak adil. Nah, oleh karena itu dalam konteks ketika Tuhan Yesus menerima menghadapi orang-orang yang membawa seorang wanita berzina itu Oke, mengerti Pak. Oke, ya, jelas. sedang mengangkat derajat wanita sebenarnya. Ya, jelas. Jadi yang pertama soal Levirat, apakah Tuhan berkenan? Seperti saya sudah sampaikan tadi, itu adalah praktek zaman dulu, Pak. Jadi bukan berarti kita harus meniru seperti itu. Tidak. Jadi tidak seluruh Alkitab harus kita teladani. Ada kasus-kasus di mana itu justru contoh itu salah, jangan diteladani. Seperti contohnya Esau. Esau salah, jangan kau teladani Esau gitu. Nah, ini sama nih. Yehuda melacur, ya jangan diteladani. Itu melanggar hukum Tuhan ya pasti. Apalagi dilihat dari kacamata perjanjian baru, Pak. Waduh. Itu berat tuh kalau dilihat zaman sekarang. Gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi Alkitab kita jujur menulis apa adanya, ketika orang jatuh dalam dosa ya ditulis apa adanya. Kalau bertobat ya bertobat, kalau enggak ya enggak, ditulis apa adanya. Nah, itu yang pertama. Jadi soal Tuhan berkenan atau tidak, ya kita harus sampai ke perjanjian baru karena aplikasinya hari ini itu bukan hukum yang harus kita ikuti. Ya. Oke, yang kedua, yang disalahkan kok wanita terus? Iya, di zaman itu ya. Di zaman itu memang begitu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa seorang wanita yang diseret di depannya itu tertangkap basah berbuat zina, itu kan laki-lakinya kemana itu? Kok cuma wanitanya yang diseret? Nah ya, tapi Tuhan sudah mengalahkan banyak orang itu. Banyak orang jahat itu. Ingin merajam si wanita. Laki-lakinya nggak ditanya. Padahal yang orang-orang kerumunan yang merajam itu juga mereka, kita nggak tahu dosanya apa. Kan ditulis di tanah oleh Tuhan Yesus tuh. Saya udah khotbahkan khusus tentang hal itu. Tulisan Yesus di atas tanah. Sehingga mereka lari semuanya satu persatu hilang. Karena dosanya ketahuan. Gitu. Banyak orang menunjuk orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, menghakimi. Padahal dirinya sendiri bukan orang suci. Dirinya sendiri juga melakukan hal yang sama. Itu manusia jahat itu yang menghakimi sesama, padahal dirinya tidak bersih. Seseorang yang dirinya bersih bahkan harusnya tidak menghakimi. Tuhan Yesus yang tidak bersalah apapun tidak pernah menghakimi orang. Kita mestinya murid-murid Tuhan Yesus. Yang seperti Tuhan cara berpikir dan cara berperasaannya. Mestinya begitu ya. Oke, Tuhan berkati ya Pak. Oke, berikutnya ini banyak nih yang mau bertanya. Ya, selanjutnya Ibu Lina, silakan Ibu Lina. Ibu Lina silakan. Halo, Shalom Bu. udah ya Pak, kedengaran ya Pak? Ya, dengar. Oh Silakan. iya, puji Tuhan. Pak, saya mau tanya Pak, tadi kan yang di Matius 22 Pak, Ya. tentang kebangkitan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah nanti di sorga kita akan menikah kembali dengan, maksudnya yang dulu punya suami akan dengan suaminya, begitu Pak? Atau ini Oke. hanya karena di ujungnya kan ada kalimat mengatakan melainkan hidup seperti malaikat di sorga, karena kalau Ya. karena kita tahu malaikat Ya. kan tidak kawin atau dikawinkan, begitu Pak. Ibu tahu Terima dari kasih mana? Pak Wisnu. Ibu tahu dari mana bahwa malaikat tidak kawin? Kan karena malaikat tidak ada ininya Pak, gendernya. Siapa bilang malaikat tidak ada gendernya? Oh gitu ya Pak. Siapa bilang malaikat tidak ada gendernya? Kita harus lihat Alkitab ya, nggak boleh pikiran sendiri ya. Iya.
Coba Apa kita buka ada Alkitab. ininya, Pak? Coba kita buka Alkitab, Iya, kitab Zakaria. Zakaria, iya. Iya, Pak. Perempuan yang sayapnya. Zakaria 5 ayat 9. Coba Ibu baca. Iya, sebentar, Pak. Zakaria, Pasal 5 ayat 9. Zakaria 5 ayat 9. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Ya, siapa itu Bu perempuan itu? Manusia atau malaikat? Itu penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang ya, Pak? Iya, Pak Witno. itu malaikat atau manusia? Malaikat. Ya iya, jangan bicara Iya, malaikat, malaikat nggak ya, ada Pak? gender. Itu perempuan. Oh. Apa itu salah terjemahan? Enggak, Bu. Apa bukan hanya digambarkan, Pak? Loh, penggambaran Bukan hanya semua di penggambaran Alkitab itu saja, benar, itu. Bu. Nggak ada penggambaran malaikat itu sebenarnya nggak ada cewek, tapi digambarkan cewek nggak boleh. Ngerti nggak? Alkitab nggak boleh dirubah-rubah. Ya, tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Iya. Kalau malaikat digambarkan seperti ini, Pak, apakah nanti kita berarti kemungkinan nanti kita, oh iya, kita bukan malaikat ya, Pak? Kita bukan malaikat, kita manusia. Kita manusia yang nanti Iya, dibangkitkan menjadi manusia lagi, Bu. Tapi bukan manusia yang dagingnya ini, nanti mati lagi kalau ini. Dagingnya tubuh kemuliaan. Jadi Matius pasal 22 tadi, Pak, bisakah itu menjadi satu pegangan menyatakan bahwa nanti kalau sudah di sorga akan ada pernikahan lagi, maksudnya akan ada yang menjadi suami istri begitu atau bagaimana, Pak? Itu terlalu jauh mengambil kesimpulan. Saya cuma mau memberikan pandangan bahwa satu, jangan memandang pernikahan itu sesuatu yang negatif atau najis. Pernikahan, perkawinan itu termasuk seks itu diciptakan oleh Tuhan. Betul? Artinya itu kudus asal dilakukan sesuai kehendak Tuhan. Nah, artinya di Eden itu Adam dan Hawa disuruh beranak cucu sebelum jatuh dalam dosa loh. Kalau itu tidak jatuh dalam dosa, maka itulah selama-lamanya begitu. Ya itulah surga. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa. Nah, apakah setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu surganya berubah menjadi dunia roh? Namanya saja masih bumi, sama. Langit dan bumi yang baru. Ya, Pak, saya masih boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, silakan. Jadi nanti berarti kita di sorga berarti nanti kita pribadi-pribadi akan kembali seperti kita yang dulu ya, Pak ya, karena memang kan batasannya kan hanya tidak tua aja begitu, Pak, maksud saya. Jadi kalau nanti saya ketemu misalnya Pak Pendeta Wigno, saya akan melihat wajahnya Pak Wigno yang sama dengan seperti yang saya pernah lihat begitu, Pak. Kalau menurut saya ya Bu, nanti kalau kita ketemu di surga, mungkin pangling Bu. Pangling itu apa ya bahasa Indonesianya? Pangling itu terheran-heran karena gitu. mungkin sudah jauh berbeda ya Pak ya. Kok bedanya jadi sempurna gitu ya. Jadi nggak ada kerut-kerutan, nggak ada ini gitu. Itu Bu kira-kira. Ya. Terus dagingnya bukan daging ini, daging yang sempurna. Iya, karena sudah bukan daging jasmani lagi ya, Pak ya. Tubuh Sudah kemuliaan tubuh kebangkitan, Bu. Ya. Tubuh kemuliaan. Yang pastinya kalau sudah tubuh kemuliaan berarti perkaranya udah perkara yang sorga lah ya, ibaratnya begitu ya, Nah, Pak. ingat tubuh kemuliaan bukan roh. Tubuh itu ya fisik. Iya. Ya, karena tadi tanpa roh, tubuh tanpa roh mati. Ya. Iya. Roh tanpa tubuh, ya bukan hidup namanya. Iya. Hantu ya, Pak. Allah bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Hidup, iya. Itu Tuhan Yesus ngajarnya persis tuh sama orang Saduki yang nggak percaya itu. Nanti beneran Allah bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Jadi nanti bangkit beneran gitu. Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Wigno, terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Paul.
Silakan Pak Paul. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Ya, saya bertanya lagi Pak. Ya, Mungkin, langsung aja. Oke, saya mau tanya. Ini apa Pak tentang tadi perkawinan itu ya? Maksudnya kan setelah kita meninggal gitu, roh kita kan kembali ke Tuhan gitu ya. Terus maksud saya jiwa kita ikut sama roh kita nggak? Kita masih punya perasaan, masih punya jiwa nggak? Jiwa yang Oke, ada di bumi itu ini? pertanyaannya ya. Iya, Oke. Jadi sebenarnya tubuh, roh, dan jiwa itu bisa juga dibagi dua saja. Ada bagian fisik kita, yaitu daging kita ini, yang bisa dipegang, dan bagian yang tidak bisa dipegang, yaitu non-fisik. Nah, non-fisik itu kan termasuk roh, termasuk jiwa, nggak bisa dipegang kan? Nah, yang masuk surga yang mana? Tubuh ini bukan? Bukan. Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuh kita nggak bakalan masuk surga. Kita semua tubuhnya bakal mati, masuk ke tanah, balik lagi hancur. Tapi roh yang punya kesadaran, yaitu artinya roh dan jiwa, itu sampai ke sana masih ingat dengan kesadarannya, dengan jiwa kita. Gitu. Nah, di Alkitab seringkali jiwa itu artinya juga roh. jiwa artinya roh. Gitu loh. Karena nggak bisa dibeda-bedakan gitu. Jelas ya? Terus yang kedua Pak, boleh Ya, saya tanya lagi Pak? boleh. Tentang jadi kalau kayak kisah yang diceritakan Lazarus dan Abraham, berarti kan Lazarus sudah mendapatkan penghakiman ya Pak? Kan sudah di dalam Ini neraka ya? bagus nih pertanyaannya. Bagus. Ya. Terus pertanyaannya? Iya, maksud saya ketika kita mengembuskan nafas terakhir gitu ya, bukannya kalau langsung Tuhan hakimi secara otomatis ya Pak? Maksudnya kan Oke, kalau mengerti. ya, Jadi begini loh. Ketika kita mati, roh kita itu sudah jelas. Kalau orang nggak percaya kemana? Ke Hades. Kalau orang percaya ke Firdaus. Nanti kalau Tuhan datang, oh dihakimi lagi. Enggak, itu sudah jelas pemisahannya itu. Ketika mati. Lalu bagaimana dengan penghakiman yang di Tuhan Yesus datang? Judgment Day. Hari penghakiman itu bukan artinya gini, kita semua dikumpulin setelah punya tubuh kemuliaan, terus minjem pengadilan Jakarta Pusat, ayo ngumpul di sini, lalu masing-masing disuruh nonton filmnya, kamu dulu hidupnya begini kan, jadi masuk neraka atau masuk surga. Bukan begitu. Itu istilahnya penghakiman itu supaya kita hidup tahu bahwa kita harus mempertanggungjawabkan. Ketika mati sudah terpisah tujuannya. Ketika Tuhan Yesus datang, Judgment Day itu artinya itu hari penghukuman, bukan baru dinilai. Itu penghukuman. Tuhan Yesus datang bukan sebagai juru selamat lagi, tapi sebagai hakim. Artinya apa? Bukan diadili satu persatu, bukan. Dikatakan di Alkitab, Tuhan datang di awan-awan, lalu semua orang bangkit dan bersama dia selama-lamanya. Dibawa ke langit baru, bumi baru. Nah, bumi, langit, dan bumi yang lama ini beserta orang-orang yang tertinggal dan setan dan pengikutnya dibakar dalam lautan api, habis. Gitu. Jelas nggak ya Tapi maksudnya? Ya. ini saya mau pertanyaan terakhir yang ketiga Pak. Tapi ini paling penting buat kita semua sih saya rasa. Ya. Kan Tuhan berkata, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Kalau standarnya hanya percaya Tuhan terus masuk surga itu gampang banget ya Pak. Tapi kalau standarnya melakukan kehendak Bapa itu yang seperti mana ya Pak? Maksudnya supaya kita tuh lebih detail, lebih jelas. Jadi nggak ngambang, oh melakukan kehendak Bapa itu seperti apa. Soalnya standar yang sering saya dengar dari Pak Eras itu tinggi banget kayaknya. Oke, mengerti. Jadi Tuhan Yesus datang itu sekaligus memberikan contoh. Ini loh, anak manusia yang sempurna itu yang begini. Lalu Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kalau kamu mau ikut aku, berpikir seperti aku, berperasaan seperti aku, jadilah muridku, belajarlah kepadaku. Pikulah salibmu sendiri setiap hari. Pikul salib seperti aku pikul salib.
belajar. Ayo. Nah, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh kehendakku. Kehendak Tuhan yang bagaimana? Harus belajar seluruh Alkitab. Kalau orang ikut PA ini berurut, itu kan selalu saya arahkan gitu. Lama-lama mengerti bahwa hidup kita ini sebenarnya milik Tuhan. Bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Dalam kalimat sederhana, apakah seluruh hidupku ini menyenangkan Tuhan? Kalau itu menyenangkan Tuhan, itulah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukan ritual di gereja. Kegiatan gerejawi kalau Tuhan tidak suka, itu bukan rohani, itu rohana. Oke. Jelas ya? Ya, terima kasih Pak Winyo ya. Oke, Tuhan berkati. Next. Ya, baik, selanjutnya Bapak Kael Noah, silakan Pak. Pak Kael, silakan. Selamat malam Pak Winyo. Selamat malam. Pak Saya Kael ada bukan di mana Kael, ini? Pak. Di kota apa? Saya di Jakarta Pak. Saya Erik Bangun Pak. Yang Oh, sering tanya Bapak. oke. Cuman ini akun Zoom anak saya sering buat Oh, sekolah anaknya gitu, Pak. namanya Kael ya? Iya Pak. Ya. Pantesan saya gini loh. Ini, Kok Kael begini? Oke, silakan Pak Erik. jadi saya mau ini Pak, artinya bukan bertanya, tapi ini satu pendapat saya Pak. Oke, Bahwa baik. kebangkitan tubuh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus pada orang Saduki itu Pak, menurut saya seperti ketika Tuhan Yesus itu dibangkitkan Pak. Nah, di kitab Yohanes itu kan dituliskan juga Pak, bagaimana Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan, dia kan juga makan ikan Pak. Dia juga lapar seperti itu Pak. Ada makanan kan seperti itu Pak. Nah, apakah seperti itu nantinya Pak? Kita ya nanti ketika kita di langit baru dan bumi yang baru gitu Pak. Nah, soal mengkawinkan sebenarnya itu Pak nggak dalam pemikiran saya, cuman memang bergejolak. Tapi bagi saya sih itu urusan nanti. Yang penting bagaimana kita masuk dulu kan gitu ya Pak ya. Nah, Benar. Ya kan? Ya. Karena itu banyak ini Pak, banyak banyak pendapat orang gitu, bahkan saling bertentangan. Nggak mungkin kita bisa nggak kita istri kita, cuman jawaban saya cuma satu, kita masuk dulu deh. Yang di sana berarti udah kudus, itu aja dulu gitu. Ya. Gimana cara masuknya aja dulu gitu. Ya, benar. Karena acuannya kan sangat sedikit gitu Pak. Nah, tapi saya yakin kuasa Tuhan adalah kuasa yang terbaik untuk orang-orang yang memang sudah dipilih masuk ke dalam langit baru bumi baru. Ya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu Pak, bukan pertanyaan, apakah benar Pak bahwa kita itu nanti tubuh kita nanti seperti manusia seperti ini juga Pak. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan kan dia juga roh, dan tetapi dia bisa dilihat dan dia bisa lapar gitu Pak. Ya. Dia bisa makan seperti itu, dan dia dalam keadaan dewasa Pak. Gitu loh Pak. Ya. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi begini, ketika kita dibangkitkan, namanya saja bangkit, hidup lagi. Bayangkan kalau kita hidup lagi, tiba-tiba nggak punya mata, atau matanya 3, ada tambahan di sini, bonus. Itu namanya bukan hidup lagi, itu bangkit lagi dengan menyeramkan, itu namanya. Serem. Nah, waktu kita bangkit, cowok ya cowok, begini ya begini. Cuman keadaannya tentu yang sempurna, bukan ketika menjadi tua, bukan ketika kita sakit, bukan ketika kita lumpuh dan sebagainya, enggak begitu. Dalam keadaan versi yang sempurnanya. Buktinya apa? Tuhan Yesus yang sudah ditombak dan sebagainya itu, dengan mahkota duri itu tentu masuk itu ke otak. Karena durinya panjang seperti paku. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ditunjukkan itu durinya itu. Ada tanaman yang durinya panjang sekali. 5-6 cm lebih bahkan. Masuk itu ke otak pasti. Dan bagaimana? Nah, pasti diperbaharui semua. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu beneran bangkit. Buktinya apa? Makan. Nah, ini menimbulkan kontroversi. Nanti dipikir di surga nggak makan. Kalau di surga nggak makan, ya berarti di surganya surga versi yang roh. Tapi kalau surganya versi yang bangkit beneran, hidup beneran, bayangkan punya tubuh kemuliaan, hidup beneran, nggak makan. Kayak robot plastik gitu. Nggak pernah makan, nggak pernah apa. Waduh, mengerikan. Hidup lagi itu ya versinya seperti Adam mula-mula itu.
nggak berdosa, tapi sekarang sempurna. Sudah nggak berkhianat lagi seperti Adam. Karena rancangan Tuhan semula itu menjadikan surga itu seperti Eden. Seperti Adam yang tidak berdosa. Jadi kita akan kembali ke rancangan mula-mula. Bukannya bikin versi lain yang dunia roh. Bukan. Oh, surga dunia roh, kita nggak bisa berkarya apa-apa dong. Ngambang gitu. Ya kan? Begitu ya Pak Erik? Benar, Tuhan Yesus sudah mendemonstrasikan hal itu, tubuh kebangkitan. Cuman, ada cumannya nih. Ketika nanti kita mati, tubuhnya diganti baru. Kalau Tuhan Yesus kan waktu bangkit mula-mula masih sama tuh, tubuh yang sama. Tapi ketika ia naik, tentu tubuhnya berubah menjadi tubuh kemuliaan, ke tubuh semula kemuliaan. Kita juga sama nanti. Ketika Tuhan Yesus datang, yang masih hidup diubah seketika, tubuhnya diganti. Karena kalau nggak diganti, diajak terbang ke awan-awan, kedinginan, mati. Ya, ini real loh. Bangkit beneran, jadi manusia lagi. Tapi bukan dengan daging yang bisa mati ini. Dagingnya baru, tubuh kemuliaan tuh baru. Bukan manusia tanpa daging. Gitu ya, jelas ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Rina, silakan Ibu Rina. Ibu Rina, silakan di-unmute. Ibu Rina. Ya, shalom Bu. Ya, shalom, silakan. Pak, saya mau nanya, itu kalau di LB3 kan seperti Adam dan Hawa. Apanya yang seperti Adam dan Hawa? Seperti kehidupan Adam dan Hawa lagi kan? Seperti mula-mula kan? Oke, terusin dulu pertanyaannya. Terus kan maksudnya kan beranak cucu juga tuh Pak. Nah, Loh, kalau terus di nanti sana dulu. ada... Saya nggak bicara beranak cucu loh ya. Tapi taruhlah, coba ceritakan dulu versinya bagaimana. Enggak, kan seperti mula-mula tuh, seperti Adam dan Hawa, terus hidup penuh dengan kemuliaan, tanpa kematian kan Pak. Nah, maksud saya gini loh, saya mau nanya, kalau misalkan seperti Adam dan Hawa kan penuhi bumi, itu kan nggak ada kematian. Nah, itu penuh nggak tuh Pak buminya, maksudnya bumi yang baru itu? Oke, ngerti. Misalkan nggak ada kematian. Oke, mengerti pertanyaannya. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, ya namanya juga berandai-andai ya. Seandainya nggak jatuh dalam dosa nih, tentu anaknya Adam berapa? Jutaan kali ya. Nah, anaknya Kain berapa? Jutaan juga. Habel jutaan juga. Jutaan-jutaan sebentar aja penuh bumi ini. Betul nggak? Pasti penuh. Kalau nggak mati. Nah, lalu bagaimana? Nah, ingat nih. Yang namanya Samayim. Dalam bahasa Alkitab dipakai kata Samayim. Samayim itu kan jagat raya yang tak terbatas. Kalau manusia jatuh dalam dosa, hari ini teknologinya begini. Kalau nggak jatuh dalam dosa, teknologinya pasti luar biasa. Di bumi penuh ya pindah aja kemana-mana bisa. Gampang itu Mas. Itu soal gampang. Samayim itu tak terhingga, nggak mungkin penuh. Gitu. Sekarang kita berpikir di bumi aja. Kenapa ya? Karena kita terkungkung dengan pikiran kita yang sekarang. Jatuh dalam dosa jadi begini nih. Gitu. Jelas nggak maksudnya? Ya. Tapi yang jelas itu kan berandai-andai. Banyak orang berandai-andai, tapi kalau jawabannya beda, ribut. Kalau ribut, nanti malah nggak masuk surga. Banyak orang debat sana-sini, gara-gara beda pendapat, malah nggak ke surga. Nggak usah debat, ya. Nah, kita ikuti saja, nggak cocok ya sudah. Kalau saya sih tahu ini yang benar. Gitu. Jelas ya, Bu Rina? Halo, Bu Rina?
Ya, iya Pak. Oke. Pak. Makasih Ya, Pak. Tuhan berkati ya. Yo, Ya. next. Oke, sisa 2 lagi kita lanjutin aja Pak ya. Lanjutin aja deh, 2 lagi. Sudah ya, Oke. habis ini ya. Selanjutnya Pak William Tulus, silakan Pak William. Pak William silakan. Di unmute Pak. Shalom. Shalom Pak. Saya nama Willem Tulus. Ya. Sedang menggunakan SOM dari anak saya Lydia Tulus. Oh, oke, baik. Saya di Manado ini sekarang ini. Oh, di Manado. Ya, silakan Pak. Saya sangat tertarik dengan penjelasan-penjelasan dari Pak Wignyo. Ya. Di umur saya yang sudah 77 tahun, ya dapat dikatakan sedang giat dengan semua anak-anak bahkan cucu. Oleh karena itu, dengan ketertarikan saya mendengarkan penjelasan ini, saya ada suatu pertanyaan. Silakan. Begini Pak Wignyo. Waktu sekarang ini adalah kita ini masih di bumi. Ya. Dengan berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kehidupan ini. Dan manakala, karena saya sudah ditinggalkan oleh mama dari anak-anak ini 1 tahun yang lalu. Manakala, katakanlah suatu saat Tuhan Yesus datang kedua kali, pasti kita ini mati. Dan setelah kita dihakimi, nah dalam proses itu kita dibangkitkan. Baru dia akan teliti. Dia akan periksa. Yang berdosa ke neraka, yang taat, percaya, dan bertobat ke neraka. Ke surga, ke surga. Ya, lalu? Pada waktu kita akan datang ke surga itu, apakah standar manusia ciptaan Allah sesuai peta dan gambar Allah pada Adam dan Hawa sebelum dia berdosa, itu juga yang kita akan hadapi pada waktu kita di surga, sehingga pergaulan kita, katakanlah saya dengan istri saya, mama dari anak-anak ini, atau ada teman-teman, itu masih seperti demikian di surga, sehingga itulah yang disebut kesempurnaan daripada hidup yang ada di surga. Bagaimana pendapat dari Pak Pendeta? Terima kasih. Baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kehidupan Adam dan Hawa di Eden itu belum mencapai kesempurnaan. Itu diharapkan akan mencapai kesempurnaan. Tapi rupanya sebelum sempurna sudah jatuh dalam dosa. Itu kenyataannya. Karena Adam tidak setia, tidak taat pada perintah Tuhan, tidak taat pada firman-Nya, melanggar perjanjian. Nah, lalu sekarang hari ini kita setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua ditebus, maka orang-orang yang percaya, kita semua, kalau kita mati, kita akan langsung menuju Firdaus. Tapi kalau orang tidak percaya, rohnya akan menuju ke alam maut. Betul. Nah, ini dikisahkan oleh Tuhan Yesus di kisah itu orang kaya dan Lazarus, ya, jelas itu. Nah, ketika Tuhan Yesus datang nanti, yang masih hidup nggak dimatikan dulu, tapi tubuhnya diganti langsung, diubahkan seketika, kata Alkitab. Diganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi yang mati lebih dulu dibangkitkan. Yang mati itu yang rohnya ada di Firdaus tadi. Yang ada di alam maut pun dibangkitkan, tapi nggak diajak ke surga, ditinggal di bumi.
Sedangkan yang di Firdaus diberi tubuh kemuliaan, lalu dibawa ke awan-awan bersama Tuhan, terus pergi selamanya bersama Tuhan. Nah, prosesnya seperti itu. Nanti di langit baru, bumi baru bagaimana ya? Kita punya kesadaran penuh. Bukannya lalu hilang ingatan. Enggak, kita sadar penuh. Seperti yang dikisahkan Tuhan Yesus bahwa orang kaya itu pun sadar bahwa ada saudaranya di bumi. Ya mau kasih tahu. Kan gitu ya. Jadi sadar. Nah, masalah apakah kita ketemu dengan pasangan hidup kita atau tidak, bukan kita yang menentukan. Nanti kita lihat. Tapi tentu saja semua kita nurut kehendak Tuhan ketika sudah sampai di sana. Apakah Tuhan di sana ada perkawinan atau tidak, ya kita nurut Tuhan saja, jangan ribut-ribut hari ini. Tapi kalau kita punya tubuh sempurna, ya dipikir sendiri apakah kita masih makan atau kosongan aja bisa hidup. Nah, begitu. Nah, kita sudah lihat modelnya di Eden. Sebenarnya rencana Tuhan seperti itu, mula-mula. Begitu ya, Pak William ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati. Pak William ini luar biasa. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir ya Pak ya. Pak Joka Kakisina, silakan Pak Joka. Pak Joka silakan. Di unmute. Ya. Iya, shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom. Saya baru pertama kali gabung. Oh ya. Dan terakhir lagi karena saya dari mana Pak? Di Jayapura, Papua. Oh, Bapak tahu dari mana linknya? Saya dapat dari teman Opa Agus yang saya kebetulan pas baru pakai aplikasi Bising. Oh gitu. Ya. Lalu kemudian saya pendeta di. Ya. Lalu kemudian dia mengajak saya untuk ikut ini dan saya berkhotbah di Wising juga. Jadi oke, baik. Yang melayani. Jadi Bapak bisa ikut. Bapak bisa ikut setiap Rabu malam, Pak. Kalau saya bisa, saya punya pelayanan malam ini tidak. Dan memang hari Rabu malam tidak ada. Oh, oke. Seandainya Rabu malam tidak bisa, ini kan kita akan taruh di YouTube di hari Kamis paginya, Pak. Jadi urut sesi 1 sampai sesi hari ini ada di YouTube kita. Oh, oke. Nanti saya cari, Pak. Nanti saya kan sudah connect dengan Ibu siapa? 20 ya. Iya, saya. Oh ya. Tanya ke Ibu 20 aja, Pak. Nanti dijelaskan ya. Iya, Pak. Oke. Saya minta maaf untuk rata-rata sepertinya ada yang kaum awam dari tadi pertanyaannya. Saya punya pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan. Saya butuh sekali untuk saran Bapak. Begini, Pak. Jadi tadi dari pernikahan perkawinan Levirat, ya saya belajar itu juga di mata kuliah teologi perjanjian lama ya. Ya. Pak, apakah saya boleh, karena ada banyak pertanyaan tentang 1 Korintus pasal 7, Pak. Ya, tentang perceraian itu. Ya. Apakah boleh saya nanti dalam tidak usah membahas yang 1 Korintus pasal 7, tapi dalam perkawinan Levirat itu kan hanya untuk mencari untuk keturunan lanjutan kan. Ya. Lalu kemudian ternyata di dalam pernikahan Levirat itu ada masuk di dalamnya sampai kepada garis yang Mesias ya, Yesus ya. Ternyata banyak sekali hubungan-hubungan yang tidak benar gitu. Ya, betul. Ya, lalu kemudian dimasukkanlah pelacur di situlah, kejadian-kejadian bahkan sampai hampir mirip dengan kalau kita pernikahan sedarah sebenarnya, Pak. Ya. Iya kan? Ya. Tapi saya senang sekali dengan ayat ini, Pak. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Jadi apakah Bapak ini sesama teolog ya, Pak ya? Ya. Apakah boleh dalam hermeneutika saya mengambil ayat ini untuk meneguhkan apa yang sedang terjadi dengan pernikahan Levirat, Pak? Dalam kasus sampai kepada Yesus gitu. Bahwa Allah bisa menggunakan sesuatu bukan bodoh, sebenarnya terjemahan di situ kan bodoh gitu ajaran dunia, tapi apakah Allah bisa menggunakan kasus-kasus ini untuk yang dimaksud dengan bodoh itu loh, Pak? Untuk Oke, baik. Gimana, Pak? Bisa saya mohon masukan ya. Ya, ini kan kalau kita lihat 1 Korintus 1 ini kan perikopnya itu Konteks. tentang hikmat Allah dibandingkan dengan hikmat manusia. Hikmat manusia. Nah, ya. Nah, jadi apa yang dipandang oleh manusia itu dipandang ringan, bukan bodoh sebenarnya. Dipandang kecil, dianggap enteng.
Bahkan Tuhan bisa pakai. Karena hikmat Tuhan beda dengan hikmat manusia. Ya. Kan intinya itu ya Pak. Setuju ya. Jadi kalau Levirat terlalu jauh Pak. Levirat itu kan zaman dulu tradisinya. Oke. Zaman sekarang tidak hanya Levirat, apapun kita harus pakai hikmatnya Tuhan. Itu sih. Nah, 1 Korintus 10 ayat 31 Pak, harus jadi patokan. Oke. Baik aku Siap. makan, minum, atau apapun lakukan Ya. untuk Tuhan. Nah, itu udah paling benar udah. Oke. Ya. Begitu Ya. ya Pak Joka ya. Mas, terima kasih, setuju. Oke, Tuhan berkati. Malam ini selesai ya. Iya Pak. Oke, kita buka galerinya dulu. Oh ya, sebelumnya mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pembicaraan kami malam ini. Apa yang kami sudah pelajari, apa yang sudah kami dengar dari tanya jawab, kiranya semua mencerahkan pikiran dan perasaan kami, mencerahkan jiwa kami, merupakan makanan rohani, asupan yang sehat bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk semua kami yang mendukung program ini, yang menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan juga membagikan seluruh link ini, membagikan firman-Mu kemana saja, sehingga banyak orang diberkati dan makin mengerti kebenaran. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, Kau berkati mereka dengan kesehatan umur panjang, agar mereka pun belajar menyempurnakan diri dan bekerja bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi, kami percaya bahwa berkat Tuhan sudah turun atas kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.